Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim ajma'in. Tsumma khususan ila Syafi'i wa Malik wa Sufyan Thawri wa khususan ila Ghazali Syabul Qadir Jilani wa khususan ila Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis dijelaskan, laula, andai kata tidak, annallaha, sesungguhnya adapun Allah, satara, telah menutup siapa Allah, al-mar'ata, akan perempuan, menutup bil hayati, terhadap rasa malunya, lakanat, niscaya ada siapa mar'ah, la tusawi, ialah tidak sebanding siapa mar'ah, kaffan, akan segenggam, min turabin, dari debu. Andai kata Allah tidak menutup terhadap rasa malunya si perempuan, niscaya si perempuan itu harganya, nilainya itu sama seperti segenggam debu. Berarti apa? Tidak ada harganya. Jadi perempuan yang tidak punya rasa malu, perempuan yang tidak punya rasa malu kepada Allah, tidak punya rasa malu kepada keluarga, kepada orang tua, kepada guru, kepada yang lain, tidak punya rasa malu, terlebih kepada lain jenis, maka perempuan itu lebih hina, lebih tidak berharga daripada segenggam debu. Siapa yang mau ngambil cuma segenggam debu? Kan tidak ada. Wa ayyuslikaha sabilal khairi, wa ayyuslika, dan hendaknya menempatkan siapa zauj, akan istrinya, sabilal khairi, akan jalan kebaikan. Qala Ramli, berkata siapa Imam Ar-Ramli, fi Umdatir Rahibi, di dalam kitab Umdatur Rabih. Perkataannya adalah laisa lahu darbuha, laisa, tidak boleh, lahu, bagi suami, darbuha, adapun memukul istrinya, ala tarkis sholati, karena meninggalkan sholat. Ai, artinya, bal yaktasiru, melainkan mencukupkan siapa suami, alal amri, terhadap menyuruh, kama, sebagaimana pendapat, qalahu, yang berpendapat hu akan ma, Atiyata, siapa Imam Atiyah. Jadi menurut Imam Ramli yang dijelaskan di dalam kitab Umdatur Rabih, dan menurut Imam Atiyah juga, seorang istri yang tidak melaksanakan sholat itu tidak boleh dipukul. Suaminya tidak boleh memukul. Ya, suami cukup menyuruh, ayo sholat, gitu. Ayo sholat, gitu. Wa yu'allima, dan juga harus mengajarkan siapa suami, terhadap istri, mengajarkan akan sesuatu, tahtaju, yang butuh siapa istri, ilahi, kepada fid dini, tentang agama, min ahkamit taharati, dari hukum-hukum taharah, kal ghusli, seperti mandi, minal haidi, dari haid, wal janabati, dan janabah. Jadi suami punya kewajiban untuk mengajarkan istrinya
tentang agama, tentang cara bersuci, cara sholat, dan hal-hal yang lainnya. Itu adalah kewajiban suami. Wakal wudu'i, dan juga seperti wudu, wa tayammumi, dan tayammum. Wal haidi, dan juga mengajarkan tentang ilmunya haid. Ai min kulli ma, artinya dari segala sesuatu ya ta'allaku yang berhubungan apa ma bihi dengan haid. Jadi seorang suami harus mengajarkan ilmu haid sehingga suaminya juga harus paham, harus alim terhadap ilmu tentang haid. Falladzi la budda min irsyadin nisa ilaihi fil haidi bayanus sholati allati taqdiha. Falladzi, adapun sesuatu, la budda yang harus, min irsyadin nisa'i dari membimbing istri, ilaihi terhadap alladzi fil haidi tentang haid, bayanus sholati ialah menjelaskan tentang sholat, allati sholat, taqtadi yang harus dikodok, taqtadi yang harus mengkodok siapa nisa ha akan sholat. Juga harus dijelaskan ketika dia haid sholat apa saja yang harus dikodok. Ini nanti di bawahnya dijelaskan. Fa innaha, karena sesungguhnya adapun istri, mahma kapan saja ingkoto'a selesai, damuha apa darah haidnya, kubailal maghribi sebelum sedikit. Kubailan itu adalah sigat tasghir dari qabilun. Kalau qabilun itu sedikit, kalau kubailun sebelum, ya sedikitnya sedikit lagi. Kalau qabla itu sebelum, kalau kubailun itu berarti sebelumnya sebelum lagi. Berarti sudah sangat dekat. Kubailal maghribi sebelum sedikit, intinya hampir maghrib gitu saja. Kubailal maghribi hampir maghrib, bi miqdari rakaatin dengan seukuran 1 rakaat saja. Selesainya itu asar sudah hampir habis. Sudah, seandainya dia sholat 1 rakaat sudah masuk waktunya maghrib. Nah, itu bagaimana? Fa'alaiha, maka wajib bagi istri, bagi nisa, qada'udz zuhri, adapun mengkodok sholat zuhur, wal asri, dan juga mengkodok asar. Wa idang qata'a, manakala selesai kubaila subhi, apa haidnya perempuan, selesai kubaila subhi sebelum subuh. Sudah hampir subuh tapi belum, tapi cuma sudah hampir subuh. Bimiqdari rakaatin, dengan seukuran 1 rakaat. Fa'alaiha, maka ialah wajib bagi nisa, qada'ul maghribi wal isya'i, adapun mengqada' salat maghrib dan isya. Wa hadza aqallu ma yura'i, wa hadza, adapun ini, pengetahuan ini, aqallu ma ialah minimalnya sesuatu, yura'i yang harus memperhatikan, hu akan yura'ihi yang harus memperhatikan, hi akan ma, an-nisa'u siapa perempuan. Kadza fil ihya'i, begitulah yang dijelaskan di dalam kitab Ihya karyanya Imam Ghazali. Jadi perempuan harus tahu ketika haidnya itu darahnya berhenti mengalir sebelum maghrib. Kalau dicontohkan di kitabnya di sini, dia itu andaikan sholat cuma satu rakaat pas maghrib, maka sholat maghrib, sholat zuhur dan sholat asarnya itu harus diqadha. Begitu pula dengan isya dan maghrib. Andai kata sebelum subuh sudah, andai kata sholat pas dapat 1 rakaat sudah masuk waktunya subuh, maka sholat maghrib dan sholat isya itu wajib diqadha. Wal ibadati, dan juga harus mengajarkan istrinya dari ibadah-ibadah.
Ai fardiha artinya fardunya ibadah, wa sunaniha dan juga sunnah-sunnahnya ibadah. Min salatin berupa ibadah salat, wa zakatin dan zakat, wa saumin dan puasa, wa hajjin dan haji. Suami berkewajiban mengajarkan istrinya jika istrinya tidak tahu. Makanya teman-teman, kalau mau mencari suami, carilah yang alim, carilah yang lebih pintar dari kalian. Jangan cari yang lebih tidak tahu, biar kalian tidak repot sendiri nanti. Masa nanti ada ceritanya istri ngajarkan suami, kan tak lebur. Ya cari yang bagus. Berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga suami saya suami yang soleh, yang bisa membimbing saya untuk beribadah. Itu bukan saya membimbingnya untuk beribadah, tapi suami saya yang harus membimbing saya. Kenapa? Karena ketika beribadah suami saya yang menjadi imam, bukan mentang-mentang suami saya tidak alim, saya lebih alim, si istri lebih alim, pas istrinya menjadi imam, tidak boleh. Tuh, makanya harus cari suami yang alim, yang soleh. Ia berdoa kepada Allah. Kalau berdoa pasti dikabulkan. Fa in kana rajulu qa'iman bi ta'limiha, fa in kana jika ada rajulu siapa suami, qa'iman ialah melaksanakan bi ta'limiha dengan mengajarkan istri, falaisa maka tidak boleh, laha tidak ada alasan, laha ialah bagi istri al-huruju adapun keluar li su'alil ulama'i untuk bertanya kepada ulama. Jika si suami sudah mengajarkan tentang ilmu-ilmu agama, maka si istri tidak ada alasan untuk keluar dari rumah mau bertanya kepada ulama, mau ngajar kepada ulama. Tidak ada alasan, berarti tidak boleh. Wa in qasura, ini kebalikannya. Wa in qasura jika kurang atau sedikit ilmu rajuli apa pengetahuannya suami, ilmunya suami, walakin akan tetapi naba menggantikan si suami anha dari pertanyaannya itu, anha dari istri fis su'ali di dalam bertanya, fa akhbara lalu mengabarkan siapa suami akan istri bijawabil mufti terhadap jawabannya mufti. Sekarang bagaimana kalau suaminya itu ilmunya sedikit kurang, maka si suami punya kewajiban untuk menanyakan apa yang ditanyakan oleh istrinya kepada orang yang alim, dan nanti jawaban dari si orang alim itu disampaikan kepada istrinya. Ketika si suami seperti itu, falaisa laha al-huruju juga sama. Falaisa tidak ada alasan, tidak bolehlah bagi istri al-huruju adapun keluar rumah. Fa illam yakun dzalika falaha al-huruju lisu'ali. Fa illam yakun maka jika tidak ada dzalika ialah seperti itu, jika si suami tidak seperti itu, alim ya tidak menanyakan apa yang dipersoalkan istri ke ulama juga tidak, ya falaha maka ialah boleh bagi istri al-huruju adapun keluar rumah li su'ali untuk belajar, untuk bertanya kepada ulama. Bal alaiha dzalika bahkan alaiha ialah wajib bagi istri dzalika adapun itu, melainkan itu wajib bagi si perempuan tadi, si istri itu untuk keluar rumah bertanya kepada ulama. Wa ya'si dan berdosa ar-rajulu siapa suami biman iha sebab mencegahnya. Kalau suaminya tidak boleh kamu tidak keluar rumah, kalaupun tujuannya mau belajar apa tidak boleh, berarti si suami itu berdosa karena menghalangi istrinya untuk mencari ilmu. Wa mahma ta'allamat ma huwa minal fara'idi 'alaiha
falaisa laha an tahruja ila majlisi ilmin illa biridahu wa mahma manakala ta'allamat telah belajar siapa istri ma akan sesuatu huwa yang adapun ma minal faraidi dari fardu-fardu alaiha yang wajib bagi istri falaisa maka tidak ada alasan laha bagi istri ain tahruja adapun keluar siapa istri ila majlisil ilmi keluar ila majlisil ilmi ke majlis ilmu ke tempat belajar illa biridahu kecuali adanya ridha seorang suami. Ketika si istri sudah diajarkan oleh suaminya, si istri ada pertanyaan dijawab, dijelaskan semuanya oleh suaminya. Ketika suaminya tidak bisa menjawab, suami pergi keluar untuk bertanya kepada ulama. Maka ketika kondisinya seperti itu, si istri tidak boleh keluar rumah mendatangi majelis ilmu. Tidak boleh kecuali si suami meridhoinya, mempersilahkannya. Qala Allah Ta'ala berfirman siapa Allah Ta'ala fi surat At-Tahrim di dalam surat At-Tahrim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu orang-orang yang iman. Ai aqarru artinya orang yang mengakui bil imani. Ai aqarru ai orang-orang yang mengakui bil imani terhadap iman. Orang-orang yang beriman sudah berikrar bahwa dirinya iman kepada Allah. Jagalah oleh kalian semua anfusakum akan diri kalian wa ahlikum dan juga kepada keluarga kalian. Dijaga itu. Dijaga dari apa? Naron dari api neraka. Yang termasuk ahlun yang termasuk keluarga itu siapa? Minan nisa'i dari istri-istrinya wal auladi dan anak-anaknya wa kullin dan segala semuanya min wa kulliman dan semua orang yadhulu yang masuk siapa man fi hadzal ismi di dalam istilah keluarga ini. Maka semuanya itu harus dijaga oleh suami, punya kewajiban untuk menjaga istrinya, menjaga anaknya. Artinya si istri yang harus diajarkan ilmu agama, anaknya disekolahkan, dimundokkan, dididik sejak kecil itu. Qala berkata turjumanul Quran siapa juru bicara Al-Quran Sayyiduna Abdullahi berupa Sayyid berupa junjungan kita Abdullah ibni Abbas berupa Abdullah bin Abbas fi makna dzalika tentang makna ayat tersebut. Makna ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ini dia menurut pendapatnya Sayyidina Abbas. Faqihu ajarkanlah faqihuhum ajarkanlah oleh kalian hum kepada mereka, kepada keluarga kalian. Ay alimuhum artinya ajarkanlah oleh kalian hum kepada keluarga. Ajarkan apa? Syara'i al-islami terhadap syariat-syariat Islam. Wa addabuhum dan didiklah mereka semuanya. Ay alimuhum mahasinal akhlaki artinya alimuhum ajarkanlah oleh muhum kepada mereka mahasinal akhlaki terhadap akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang baik. Wakila dan dikatakan asyaddun nasi adapun paling pedihnya, paling kerasnya siksanya manusia adaban siksanya. Asyaddun nasi adapun paling kerasnya manusia adaban siksanya yaumal kiamati pada hari kiamat man ialah orang jahila yang tidak mau tahu masa bodoh ahlahu kepada keluarganya. Itulah orang yang paling pedih nanti siksanya di hari kiamat. Orang yang tidak peduli kepada keluarganya,
Orang yang masa bodoh kepada keluarganya, ya terserahlah. Tanggung jawab sendiri nanti di akhirat ya. Itu nanti orang yang seperti itu kepada keluarganya, itulah yang paling pedih nanti siksanya. Jadi kalau kita punya keluarga ya harus saling mengingatkan. Si istri mengingatkan suami, suami mengingatkan istrinya, ayo yang mau sholat, ayo yang mau sholat subuh, bangun, bangun, bangun. Ayo yang mau jamaah isya, ayo mau sholat tarawih, ayo mau sholat duha, sholat tahajud, ayo yang mau belajar, ayo yang mau ngajar, ayo mau berangkat ke sekolah. Itu dia ingatkan semuanya. Wa an Sayyidina Abdullah ibn Umar, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anin nabiyyi, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad, qala, ialah bersabda siapa Nabi Muhammad, kullukum ra'in, adapun setiap dari kalian, ra'in adalah pemimpin. Kullukum ra'in, adapun masing-masing dari kalian, ra'in adalah pemimpin. Ai hafizun, artinya pemelihara. Mu'tamanun, yang terpercaya. Multazimun, yang berkewajiban. Lisolahima tumina, untuk memperbaiki sesuatu. Uktumina, yang diamanahkan apa ma, ala hifdhihi, untuk menjaganya. Fahuwa, adapun maktumina, sesuatu yang diamanahkan kepada pemimpin, matlubun, ialah menuntut, bil adli, untuk berlaku adil, fihi, di dalam maktumina, wal qiyamu, dan melaksanakan, bima solihihi, terhadap kemaslahatannya. Harus itu. Wa mas'ulun, dan juga akan ditanya, an ra'iyatihi, terhadap rakyatnya, fil akhirati, di akhirat. Fa in wafa ma alaihi, fa in wafa, jika telah memenuhi siapa ra'in, siapa pemimpin, ma, akan sesuatu, alaihi, yang wajib, apa ma, minar riayati, dari kepemimpinannya, hasola, maka tercapai, lahu, bagi ra'in, al-hadzu, apa bagian, al-awfaru, yang sempurna. Wa illa, jika tidak, jika si pemimpin tadi tidak memenuhi kewajibannya kepada rakyatnya, yang seharusnya rakyatnya diberi makan, tidak diberi makan, rakyatnya kelaparan, talabahu, maka akan menuntut, hu, akan ra'in, kullu ahadin, siapa masing-masing individu, minhum, dari rakyatnya, bihaqqihi, terhadap haknya, fil akhirati, di akhirat. Makanya teman-teman jangan senang jadi presiden, jangan senang jadi pimpinan, karena tanggung jawabnya itu sangat besar sekali di hadapan Allah. Kalau ternyata dia selama menjabat sebagai presiden, selama menjabat sebagai pimpinan, ternyata dia tidak memperhatikan rakyatnya, maka kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh rakyatnya. Akan diminta, saya dulu sampai kelaparan, dan ternyata uang bantuan dari negara tidak sampai dimakan oleh kepala desa, oleh Pak Bupati, oleh gubernur. Saya tuntut sekarang. Ya, yang mereka berbuat amal baik, hilang amal baiknya semuanya itu. Percuma. Makanya jangan senang-senang, jangan suka berebut menjadi pemimpin, apalagi tidak punya kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin, hanya akan menjerumuskan dirinya sendiri kelak di hari akhirat. Fal imamu, adapun imam, fal imamul a'zam, adapun imam a'zam di sini adalah pimpinan besar, berarti kalau di dalam negara adalah presiden.
Fal imamul a'zam adapun presiden au naibuhu atau wakil presiden, qa'in ialah pemimpin, qa'in adalah pemimpin, fahuwa adapun imamul a'zam itu waliyun alaihim, waliyun adalah wali alaihim bagi rakyatnya, wa adapun presiden atau dan naibnya mas'ulun akan ditanya kelak di akhirat an ra'iyatihi akan kepemimpinannya. Hal ra'a apakah dia telah memperhatikan hukukahum terhadap hak-hak rakyatnya amla atau tidak. Ya, kalau tidak memperhatikan hak-hak rakyatnya, yang seharusnya ada bantuan tidak sampai sehingga rakyatnya kelaparan, yang seharusnya ada bantuan beras, ada bantuan pembangunan, ada bantuan jalan, ada bantuan jembatan, tidak sampai, atau dalam bahasa lain dikorupsi, ya alamat itu. Biarin dimakan semua hartanya rakyat itu. Wa rajulu adapun laki-laki ra'in juga adalah seorang pemimpin fi ahlihi terhadap keluarganya, ai zaujatihi, ai maksudnya kepada istrinya, wa ghairiha dan lainnya istri. Siapa lainnya istri? Ya anaknya. Kalau punya pembantu juga pembantunya gitu. Wa adapun rajul adapun suami mas'ulun akan ditanyakan, akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi dari tentang kepemimpinannya. Hal wafahum hukukahum, apakah wafa telah memenuhi siapa suami hum terhadap keluarganya, hukukahum terhadap hak-haknya, apakah si suami sudah memenuhi hak keluarganya atau tidak. Berupa apa saja haknya keluarga itu? Min kiswatin berupa memberi pakaian, wa nafakotin dan juga memberi nafkah, wa ghairihima dan selainnya pakaian dan nafkah, ya seperti memberi pakaian, memberi nafkah, memberi makan, memberi tempat tinggal. Kahusni isyratin seperti juga berbuat baik, berlaku baik di dalam kehidupan sehari-hari terhadap keluarganya. Aula atau tidak, sudah terpenuhi, sudah memenuhi semua hal itu atau tidak. Wal mar'atu adapun seorang istri, ra'iyatun juga adalah seorang pemimpin, fi baiti zawjiha dalam rumah suaminya, bihusni tadbiril ma'isyati dengan memperbagus pengaturan kehidupan. Sirkulasi uang yang masuk itu harus dimanajemen yang bagus oleh istri. Jangan dihambur-hamburkan uang yang dikasih suami, harus dimanage dengan baik biar tidak selalu minta-minta. Wan nushilahu dan menasihati kepada suaminya jika suaminya melenceng, melakukan hal-hal yang melanggar agama. Wasyafaqati dan kasih sayang, suami istri yang harus punya rasa kasih sayang. Wal amanati dan juga amanah sebagai istri. Wa hifdzi nafsiha dan juga menjaga dirinya tidak keluar rumah, menjaga dirinya tidak sampai berkomunikasi dengan laki-laki lain, menjaga dirinya tidak sampai mengajak laki-laki lain ke rumahnya. Wa malihi dan juga menjaga harta suaminya, wa atfalihi dan menjaga anak-anaknya. Ini adalah tugasnya seorang istri yang ada di rumah. Wahia adapun istri itu mas'ulun juga akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi dari rakyatnya tentang kepemimpinannya. Hal qamat bima alaiha aula, hal qamat apakah sudah melaksanakan siapa istri bima terhadap sesuatu alaiha yang wajib bagi istri, apakah si istri sudah melaksanakan kewajibannya aula atau tidak.
Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi. Wal khadimu adapun pelayan, ra'in juga seorang pemimpin, fi mali sayyidihi di dalam mengurus harta, menjaga harta tuannya. Bihifdhihi dengan menjaga harta tuannya, wal qiyami dan melaksanakan bima sholihihi terhadap kebaikan-kebaikan harta tuannya. Harta tuannya tidak disembarangkan. Ini adalah milik tuan saya, harus saya jaga, harus saya pelihara sebaik mungkin. Wa huwa adapun khadim mas'ulun adalah mas'ulun ialah akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi dari kepemimpinannya itu, dari rakyatnya itu, dari kepemimpinannya. Hal wafa apakah dia sudah menunaikan, hal wafa apakah sudah menunaikan siapa khadim bima terhadap sesuatu alaihi yang wajib baginya, amla atau tidak. Apakah dia sudah melakukan sesuai dengan kewajibannya terhadap tuannya atau tidak. Wa rajulu dan adapun orang laki-laki, ra'in adalah seorang pemimpin, fi mali abihi di dalam harta ayahnya. Bihifdhihi dengan menjaga harta ayahnya, wa tadbiri maslahatihi dan mengatur kemaslahatan harta ayahnya. Jadi seorang laki-laki yang harus mengurus semua harta orang tuanya. Mau diapakan itu diurus. Sedangkan saudaranya yang perempuan itu nanti cukup diberi hasilnya. Wahwa adapun si rajul tadi, laki-laki itu mas'ulun akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi dari kepemimpinannya. Hal wafa apakah sudah melaksanakan, sudah menunaikan siapa rajul bidzalika terhadap hal itu, aula atau tidak. Wa kullukum ra'in, ini kesimpulannya di bawah teman-teman. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fakullukum maka setiap individu dari kalian semua, ra'in adalah pemimpin, wa kullukum dan masing-masing dari kalian itu, mas'ulun ialah akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi dari kepemimpinannya, dari kepengurusannya. Wal fawadapun fa yang ada pada lafadz fakullukum itu jawabu syartin mahdhufin adalah jawab syarat yang dibuang. Jadi teman-teman, setiap individu dari kita semuanya itu adalah seorang ra'in, seorang pemimpin. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, tidak perlu saya ulas lagi. Maka kita harus melaksanakan, kita harus menunaikan terhadap apa yang kita urus. Kalau kita seorang santri, maka kita juga punya kewajiban menunaikan hak-hak kita sebagai santri. Bagaimana sebagai santri? Ya harus belajar, harus menjaga pondoknya, harus sholat berjamaah. Ketika tidak melaksanakan hal itu, maka dia akan berdosa nanti di akhirat. Seorang santri kok tidak belajar? Terus mau apa ke pondok kalau tidak belajar? Apa cuma mau pindah tempat tidur? Nah, kalau seperti itu, maka segeralah bertaubat. Wadhala fi hadzal umumi, dan masuk di dalam keumuman hadis ini, al-munfaridu siapa seorang yang melajang, tak punya pasangan. Al-munfaridu siapa individu, orang yang sendirian. Alladzi munfarid la zaujalahu yang tidak punya pasangan, wala khadima dan juga tidak punya pelayan. Masuk juga dalam kategori hadis ini seorang yang sendirian, tidak punya suami atau tidak punya istri dan juga tidak punya pelayan. Fa innahu sesungguhnya munfarid itu yasduku ialah menepati alaihi bagi munfarid annahu apa sesungguhnya adapun munfarid
ra'in itu juga pemimpin, fi jawarihi terhadap anggota tubuhnya. Hatta ya'mala sehingga melakukan siapa munfarid al-ma'murat kepada hal-hal yang diperintah Allah, wa yajtaniba dan menjauhi siapa munfarid al-manhiyat akan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Rawahu al-Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi. Jadi semuanya adalah pemimpin, dan kelak akan dimintai, akan ditagih oleh Allah. Gimana kamu tentang kepemimpinannya kamu? Gimana kamu pertanggungjawaban sebagai seorang istri? Mana pertanggungjawaban kamu sebagai seorang santri? Mana pertanggungjawaban kamu sebagai pimpinan? Mana pertanggungjawaban kamu sebagai guru? Apakah kamu sudah mengajar dengan baik? Apakah kamu sudah mengajar tepat waktu? Bagaimana pertanggungjawaban kamu sebagai santri? Apakah kamu sudah datang ke sekolah tepat waktu? Apakah kamu datang ke sekolah untuk belajar atau hanya untuk tidur? Apakah kamu sudah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya? Apakah kamu di kamarnya, di asramanya, di rumahnya digunakan untuk belajar? Kalau tidak seperti itu, maka yang bersangkutan akan berdosa. Indakum, setelah lafal at-Tirmidzi punya kalian apa lafalnya? Waqala sallallahu alaihi wasallam, ya. Oke. Waqala dan juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah. Maksudnya di sini adalah takutlah engkau kepada Allah. Takutlah engkau kepada Allah. Ini adalah taukid, teman-teman. Ini yang disebut dengan taukid lafzi. Allah, takutlah engkau kepada Allah. Takutlah engkau kepada Allah. Lafal Allah itu mansubun, ialah dibaca nasab bi fi'lin mahdzufin dengan fi'il yang dibuang, wujuban hal wajib, li wujudi ta'kidi karena adanya taukid, ai ittaqullaha artinya takutlah engkau Allah kepada Allah. Takut kepada Allah fin nisa'i tentang perempuan, fa innahum karena sesungguhnya adapun perempuan itu amanatun adalah amanah indakum bagi kalian. Faman lam ya'mur barang siapa yang tidak melaksanakan faman lam ya'mur barang siapa lam ya'mur yang tidak memerintah siapa man imra'atahu kepada istrinya bisolati untuk melaksanakan solat, walam yu'allimha dan juga tidak mengajarkan siapa manha akan istrinya, mengajarkan ay umurad dini artinya kepada urusan-urusan agama, tidak mengajarkan solat, puasa, zakat, haji, tohara dan lain-lainnya, faqad khana maka sungguh telah berkhianat siapa man itu Allah kepada Allah, wa rasulahu dan juga kepada utusan Allah. Hendaknya kalian itu takut kepada Allah semuanya. Ini sabdanya Rasulullah sudah taukid, berarti benar-benar kalian itu benar-benar harus takut kepada Allah, harus sungguh-sungguh takut, harus takwa kepada Allah tentang mengenai urusan istri. Bahwa istri itu adalah amanah dari Allah yang diamanahkan kepada kalian semua, wahai para laki-laki. Oleh karena itu kalian harus menyuruhnya untuk selalu sholat, menyuruhnya untuk selalu belajar, mengajarkannya ilmu-ilmu agama. Jangan sampai tidak seperti itu. Kalau engkau tidak seperti itu, maka engkau telah berkhianat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa kana akhiru ma wasa bihi Rasulullah salatan. Wa kana dan ada akhiru ma apa akhirnya sesuatu, wasa yang berwasiat bihi terhadap ma Rasulullah siapa Rasulullah, salatan tiga. Ada tiga hal
yang Rasulullah wasiatkan kepada umatnya. Takallama berbicara siapa Rasulullah bihinna tentang yang salasa itu, tentang yang tiga itu, talajlaja hatta talajlaja, sampai merasa sulit lisanuhu apa lisannya Rasulullah, wahofa sampai samar, sampai lirih, kalamuhu apa perkataannya Rasulullah. Rasulullah bersabda tentang tiga yang diwasiatkan ini 3 kali, sampai beliau itu merasa lirih ketika berbicara. As-shalah, sampai beliau lirih itu. Apa saja yang diwasiatkan oleh Rasulullah? Wahia, adapun yang 3 itu, 3 wasiatnya Rasulullah. Qauluhu, adapun ialah sabdanya beliau, as-shalah, jagalah kalian kepada salat, jagalah kalian kepada salat. Kenapa kok salat selalu yang disuruh jaga, teman-teman? Karena memang salat kayaknya gampang ya, mudah kita kerjakan. Apalagi kita statusnya masih sebagai santri, sangat mudah sekali. Akan tetapi ketika kita sudah bermasyarakat, untuk melaksanakan sholat tepat waktu itu sangat susah, teman-teman. Hanya orang-orang yang benar takwa kepada Allah yang akan selalu menepati melaksanakan sholat pada waktunya. As-shalah, jagalah kalian kepada sholat, jagalah sholat kalian, jagalah sholat kalian. Wa ma malakat aimanukum, dan juga jagalah budak kalian. La tukallifu, jangan pernah membebani siapa kalian, hum kepada mereka, ma akan sesuatu, la yatikuna yang mereka tidak mampu. Jangan pernah kalian membebani budaknya melaksanakan sesuatu yang dia tidak mampu. Allah, takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah fin nisa'i, tentang istri kalian. Fa innahum, karena sesungguhnya adapun nisa, istri kalian itu, awanun adalah tawanan kalian, fi aidikum berada pada kekuasaan kalian, ahadtumuhunna engkau telah mengambil, hunna akan mereka istri, bi amanatillahi dari amanah Allah. Engkau sudah menerima amanah Allah. Wastahlaltum, dan engkau sudah menghalalkan furujahunna akan farji-farjinya perempuan tadi itu, istrinya, bi kalimatillahi dengan kalimat Allah. Makanya kalian harus menjaga istrinya, itu adalah amanah, adalah titipan dari Allah. Wa qala ta'ala, dan juga wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala fi surati Thaha, di dalam surah Thaha, wa'mur ahlaka bis-shalah, wa'mur dan perintahlah olehmu, ahlaka terhadap keluargamu, bis-sholati untuk melaksanakan sholat. Yang dimaksud dengan ahla itu siapa? Ai ahla baitika, maksudnya adalah keluarga rumah kalian. Itu ada siapa saja keluarganya? Ada anak, ada istri, kalau juga ya ada mertua, ada pembantu, ada saudara. Itu harus selalu kalian suruh, ayo siapa jeng itu. Wa ahla dinika, dan juga kepada keluarga agamamu. Kalian yang punya saudara seagama, kita ini kan semuanya saudara seagama. Kita harus saling mengingatkan. Jangan mentang-mentang, biarinlah dia tidur terus, biar tidak sholat. Biarin dia tidak usah dibangunkan dia, biar tidak usah sekolah. Tidak boleh seperti itu.
Kalian harus menjaganya semuanya. Kita semua adalah bersaudara. Jika ada temannya yang tidur, maka harus dibangunkan. Jika ada temannya yang tidak sekolah, harus dibangunkan untuk sekolah. Jika ada temannya yang tidak mau sholat jamaah, harus diingatkan untuk sholat berjamaah. Karena kita semuanya adalah saudara seagama. Ai atba'aka maksudnya adalah pengikut-pengikut kamu bisolati dengan solat, ai as-solatil khamsi, as-solawatil khamsi, solat yang lima waktu. Itu harus sangat menjadi titik tekan ini ya. Solat 5 waktu itu menjadi titik tekan. Kenapa? Karena solat 5 waktu itu dilaksanakan setiap hari, setiap malam. Makanya kita jangan pernah bosan untuk selalu saling mengingatkan antar sesama. Waruwiya dan diriwayatkan anin nabiyyi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya adapun beliau qala ialah bersabda siapa beliau la yalqallaha subhanahu wa ta'ala ahadun bidzambin a'zama min jahalati ahlihi. La yalqa jangan sampai berjumpa, la yalqa jangan sampai berjumpa Allah kepada Allah Ta'ala ahadun siapa seseorang bidzambin dengan membawa dosa a'zama yang besar, yang lebih besar min jahalati ahlihi dari masa bodoh terhadap keluarganya. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kalian mati membawa dosa yang mana dosa itu kalian tidak peduli terhadap keluarga kalian. Jangan sampai seperti itu. Kalian harus peduli kepada suami kalian, harus peduli kepada anak kalian, kepada saudara-saudara kalian. Harus tetap diingatkan, ayo yang mau sholat, yang mau berangkat berjamaah, yang mau berangkat sekolah, yang mau berangkat ngaji, tetap harus diingatkan. Wa yuqalu dan dikatakan, awwaluma adapun awalnya sesuatu ia ta'allaku yang menuntut birajuli terhadap laki-laki yaumal qiyamati pada hari kiamat ahluhu menuntut siapa keluarganya wa auladuhu dan anak-anaknya kelak di akhirat. Yang pertama kali menuntut kepada suaminya ia adalah keluarganya, adalah istrinya, adalah anak-anaknya menuntut kepada bapaknya. Wa yaquluna lalu mereka berkata di akhirat, ya Rabbana wahai Tuhanku, hud lana, hud ambillah olehmu lana dariku, haqqona akan hak-haknya kami, lana untukku, haqqona akan hak-hak kami, min hadza rajuli dari laki-laki ini. Ya Allah, ambillah lana bagi kami hak terhadap hak-hak kami dari si rajul ini. Berarti si rajul itu tidak menunaikan haknya. Fa'innahu karena sesungguhnya si rajul itu, si suami, bapak, lam yu'allimhu ialah tidak mengajarkan siapa dia nah kepada kami umuradinina akan urusan-urusan dunia, akan urusan-urusan agama. Wakana dan ada siapa rajul itu yut'imuna ialah memberi makan kami al-harama akan hal yang haram wa nahnu sementara adapun kami la na'lamu tidak tahu. Fayudrabu lalu dipukul ala kasbil harami karena berkasab hal yang haram
Fayudrabu lalu dipukul siapa rajul itu ala kasbil harami karena berkasab yang haram hatta yatajarrada sampai terlepas lahmuhu apa dagingnya. Kelak nanti itu siksanya. Tsumma yadhabu kemudian membawa siapa Allah bihi terhadap rajul ilan nirani ke neraka. Jadi kelak di akhirat yang pertama kali menuntut kepada suaminya, kepada bapaknya, ya istrinya, ya anak-anaknya yang akan menuntut. Ya Allah, ambillah hak kami dari si rajul itu. Dia tidak pernah mengajarkan kami tentang taharah, tentang sholat, puasa, zakat, haji. Tidak pernah menyuruh kami untuk sholat, tidak pernah mengajak kami untuk ibadah. Maka dan dia juga telah memberi makan kami makanan yang haram. Sementara kami tidak tahu kalau itu makanan yang haram. Maka si laki-laki itu kelak di akhirat akan disiksa oleh Allah sampai kulitnya, sampai dagingnya itu terlepas dari tulangnya. Kayak apa ini? Bahasanya sekarang mes-mes itu ya. Hancur itu. Kemudian setelah terlepas dibawa ke neraka. Betapa sakitnya itu. Kada fil jauhari, begitulah yang dijelaskan di dalam kitab Al-Jauhar li Syekh Abil Laits As-Samarqandi, karya Syekh Abil Laits As-Samarqandi. Al-Faslul Tsani wallahu a'lam. Kita lanjutkan besok malam. Fasal yang kedua ini menjelaskan tentang hak suami terhadap istrinya. Kalau yang fasal pertama itu adalah hak istri terhadap suaminya. Fasal yang kedua hak suami terhadap istrinya. Sampai di sini semoga istiqomah, semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk beribadah, untuk selalu menuntut ilmunya Allah. Silakan dibaca doanya.